Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Kami dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Di sini saya Dandi. Dan saya Kavi Liliana Catia. Kami sedang mengerjakan tugas proyek mata pelajaran biologi bertemakan tentang analisis gaya hidup dan pola konsumsi terhadap kesehatan organ reproduksi dengan Ibu Alfida Mayanti, ahli media perbidanan yang bersedia menjadi narasumber kami. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, Kak Bidan, kami boleh nggak tahu sedikit tentang pengalaman Ibu saat menjadi bidan? Pengalaman aku masuk ke bidanan itu tahun 2021 terus 3 tahun kan, ahli media kan 3 tahun. Nah terus lulus di tahun 2024 bulan September kemarin. Nah abis itu langsung kan kerja di sebelumnya di backup klinik sebelumnya. Nah terus di sini baru 1 tahun, jalan 1 tahun. Jadi lanjut sampai situ. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa dinasnya? Udah berapa lama dinasnya? Dinas dalam apa nih? Misalnya dari zaman kuliah atau pas lulus? Dari pas lulus. Pas lulus baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Jalan 1 tahun. Pesan dan kesan Ibu saat menjadi bidan itu ada nggak, Bu? Banyak banyak banget. Pesan senangnya atau ininya nih? Suka dukanya banyak pengalaman di rumah sakit, klinik. Jadi tuh banyak kayak apa namanya? Banyak bersosialisasi sih, banyak. Tadinya kan aku introvert ya, orang introvert tadinya. Selama masuk ke bidanan bener-bener dipaksa buat apa ya? Buat bersosialisasi, ngomong sama pasien, berani sama pasien. Terus edukasi pasien di depan banyak orang, kayak gitu sih. Terus kalau kesan untuk apa namanya, kesan kurang enaknya banyak. Kalau misalkan di bagian pelayanan kan pasti banyak review ya, review jelek sama review baiknya. Jadi kebanyakan ya yang pelayanan bun. Itu sih. Sekarang kami akan masuk ke bagian pertanyaan. Saya akan bertanya tentang bagian organ pria. Kak Bidan kan biasanya kalau lagi ngerjain tugas di laptop gitu ya, biasanya orang-orang tuh naruh laptopnya tuh di paha. Kira-kira itu bisa nggak ngerusak sperma? Kalau misalkan ngerjain laptop. Laptopnya taruh di paha. Iya, biasanya laptop itu kan panas. Iya. Kalau misalkan keseringan bisa mempengaruhi kerusakan sel sperma. Tapi kalau misalkan itu kalau bisa saran saya ya, jangan di paha. Kalau nggak asin pakai meja atau bantal. Tapi nggak sih pakai bantal laptop? Nggak boleh. Terus kalau misalnya kan sekarang kan lagi tren tuh anak yang sekarang kalau olahraga pakainya celana ketat gitu ya. Iya. Itu bisa ngaruhin. Bisa ngaruhi apa namanya, spermanya. Jadi kalau misalkan pakai celana jangan terlalu ketat. Kalau untuk wanita juga itu berpengaruh nggak sih, Kak? Kalau untuk wanita enggak, paling pria. Sekarang masuk ke pertanyaan bagian wanita. Di bidan, bagi penderita PCOS, karbohidrat kan sering banget ya dianggap musuh. Menurut Bu Bidan, bagaimana cara mengatur strategi makan yang bisa menurunkan kadar androgen tanpa membuat tubuh merasa kelaparan atau stres? Ya, PCOS sebelumnya kan penyakit buat wanita, yang dialami wanita. Biasanya faktornya itu gara-gara faktor makanan, yang kayak perempuan biasanya tuh makanan, terus stres. Musuhnya PCOS biasanya karbohidrat. Jadi kalau misalkan itu di
konsumsi serat aja, serat yang utama. Jadi temen pokoknya. Makanan serat tuh contohnya kayak sayur bayam, terus brokoli, sayuran hijau pokoknya. Terus untuk lemak yang disarankan biasanya kacang-kacangan, berry, sama yogurt biasanya. Untuk fenomena resistensi insulin akibat sering mengonsumsi karbohidrat olahan, apakah dapat merusak siklus ovulasi pada wanita? Bisa, kalau misalkan berlebihan. Itu balik lagi, kalau misalkan apapun yang berlebihan itu nggak bagus kan. Jadi dioptimalin aja. Sekarang kan di sosmed itu banyak banget ya konten estetik soal diet atau gaya hidup ibu hamil yang kelihatannya itu sempurna banget. Nah, tapi buat kita yang sehari-harinya kayak sibuk gitu, sebenarnya perubahan kecil apa sih yang paling ngaruh ke kesehatan rahim dibanding cuma ikut-ikutan tren yang ada di internet? Oh, yang FOMO ya? FOMO doang. Sebenarnya bagus ya FOMO yang olahraga itu. Tapi balik lagi ke dari masing-masing. Perubahan kecilnya itu biasanya yang sederhana aja yang terjangkau. Kalau misalkan nggak bisa ikutan yang sesuai tren yang di sosmed, biasanya olahraga ringan kayak lari pagi minimal 15-30 menit. Terus senam di rumah pakai HP, YouTube gitu, workout biasa lah gitu. Gitu sih. Oke. Lalu untuk pola konsumsi, ada tidak Bu bahaya bagi kita buat yang suka minum kopi atau minuman manis gitu ya, bagi kesehatan reproduksi kita? Apanya? Bahaya manis-manisnya gitu atau kopi atau kafein? Iya, bahaya buat bisa mengganggu kesuburan. Oh, enggak. Kalau berlebihan. Berarti harus ada batas wajar. Ada batas wajar. Terus pada ibu hamil ada juga nggak? Banyak. Kalau ibu hamil banyak. Saya sering edukasi kalau ibu hamil kan soalnya bisa mengaruhi sama janin. Jadi nanti berat badan janin saat lahir itu rendah atau namanya BBLR, berat bayi lahir rendah. Terus nanti sama ibunya akan terjadi solusio plasenta, di mana nanti itu pas lahiran dia plasentanya lengket. Kan harusnya normalnya kan plasenta keluar 30 menit. Tapi ini nggak keluar karena itu pas selama hamil dia selalu mengkonsumsi kafein. Jadi batas wajar mengonsumsi kafein itu berapa ya? 2-3 gelas kecil. Tapi kalau bisa jangan diminum dulu selama hamil. Selama hamil jangan. Iya, kopi sama teh. Kopi sama teh itu paling. Berarti di luar kehamilan nggak apa-apa gitu. Iya, tapi balik lagi batas wajar, jangan yang berlebihan. Lalu sebenarnya kebiasaan nggak sarapan gitu ya pas pagi gitu ya, itu aman nggak sih Bu? Kebiasaan nggak sarapan? Anak muda biasanya nggak sarapan gitu Kak. Bisa. GERD nanti jadi GERD, asam lambung naik, soalnya kan kosong kan. Iya bisa. Oh, sama mungkin naik. Untuk masak setiap harinya kita kan kadang lagi sibuk ya, jadi nggak sempat masak gitu. Nah, dan jadinya malah beli makanan di luar. Kalau semisal keseringan beli makanan di luar itu berpengaruh nggak sih pada kesehatan reproduksi kita? Berpengaruh, kan kita nggak tahu olahannya kayak apa, yang dia di luar masaknya gimana, terus cara ngolahnya gimana, bahannya dari mana. Jadi kalau bisa usahain dari masakan sendiri. Tahu bahan-bahannya sendiri. Kita kan juga suka banget ya sama yang namanya seblak. Terutama Gen-Z itu kan suka banget ya Kak. Nah, waktu itu saya pernah tuh baca di TikTok katanya seblak itu dapat membuat mandul. Itu mitos atau fakta ya Bu? Mitos. Itu mitos. Sebenarnya bukan mandul, kayak merubah sistem hormon. Jadi bukan merusak sih, kayak mengganggu aja. Kalau misalnya berlebihan, itu kan kebanyakan pengawet ya. Nah, asin, terus MSG-nya banyak.
Oh, berarti nggak bisa bikin mandul berarti. Kalau mandul kan istilahnya steril. Oke. Untuk sekarang juga kan lagi ramai banget ya tren makanan dengan porsi banyak atau biasa disebut mukbang. Nah, biasa mukbang ini sebenarnya sehat gak sih Kak buat reproduksi kita? Mukbangnya mukbang apa dulu? Mukbang yang junk food kah atau yang buat makanan yang FOMO yang sehat itu? Biasanya sih junk food sih. Iya, Junk food kan, junk food. Kalau misalkan di sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau untuk mukbang yang dilakukan setiap hari ya nggak boleh, jangan. Oh, sama juga buat yang sehat-sehat juga. Iya, yang sehat-sehat. Kalau yang sehat itu bagus malah. Oh, kirain. Terus kan juga yang hobinya makan gorengan itu juga gimana? Kalau misalnya buat reproduksi? Reproduksi ya. Kalau misalkan gorengan nggak apa-apa makan. Tapi kalau misalkan yang banyak, pokoknya yang berlebihan jangan yang terlalu sering. Makan gorengan juga sering. Iya sering. Bisa mempengaruhi. Mengganggu doang kan berarti ya, nggak sampai mandul. Enggak. Terus kalau misalnya stres gitu ya, itu juga berpengaruh. Stres bisa Bisa juga. sangat berpengaruh. Kalau buat wanita apalagi bisa mengganggu sistem hormon kayak siklus menstruasinya nggak lancar, bahkan ada yang nggak head. Oh. Terus juga katanya kan kita kan sering main HP gitu ya. Radiasi dari HP itu buat begadang, nonton atau apa gitu ya. Itu beneran atau cuma mitos, Bu? Beneran, bener. Sama yang kayak tadi radiasi buat taruh di paha. Oh, sama. Bedanya ini kan cahaya ya. Cahaya. Kalau yang tadi panas. Terus kan di Bekasi juga banyak ya polusi gitu ya. Ada nggak sih akibatnya buat kesehatan juga? Polusi buat kesehatan apa? Reproduksi. Polusi. Reproduksi bisa. juga. Kalau misalkan perjalanan terlalu jauh, itu bisa mengganggu. Tapi jarang sih kalau misalkan untuk polusi, lebih ke pola hidup aja. Oh, lebih boleh. Berarti polusi nggak terlalu mengaruh. Nggak terlalu. Seringkali orang itu menganggap infertilitas itu masalah medis yang takdir. Nah, sebenarnya itu berapa persen sih kontribusi gaya hidup dibandingkan faktor genetik dalam hal kesuburan? Jadi infertilitas ya. Infertilitas itu kan ketidakmampuan pasangan suami istri yang nggak bisa hamil. Bukan nggak bisa hamil sih, maksudnya Gangguan. Iya, gangguan tapi lama gitu. Jadi untuk berapa persennya sama genetik sama tadi? Kesuburan. Bukan. Genetik sama pola hidup ya. Iya. Lebih dominan ini pola hidup. Kalau genetik kurang. Paling kalau genetik itu dilihat dulu dari kromosom spermanya, sel telurnya gimana. Tapi kalau lebih dominan mempengaruhi infertilitas itu adalah pola hidup, gaya hidupnya yang tidak sehat. Jadi penting banget ya. Penting banget. Jaga gaya hidup. Iya. Apalagi khusus buat cewek. Khusus buat cewek. Makanya dari remaja sekarang nih harus dijaga reproduksinya, sangat penting soalnya. Saya punya tetangga ya, dia tuh kayak rajin banget buat olahraga gitu. Dia tuh kayak suka banget lari pagi dan lain-lain. Nah, tapi dia kan udah menikah ya Bu, tapi dia belum punya anak. Padahal suami istri itu sering banget kayak olahraga gitu. Itu berpengaruh gak sih Bu? Ada hubungannya nggak sih Bu? Hubungan infertilitas. Dia ini nggak promil nggak? Iya, dia promil. Dia promil, tapi olahraganya apa sih namanya? Olahraganya lebih tinggi gitu maksudnya. Iya, Dibandingkan dengan kayak nutrisinya cukup nggak, terus istirahatnya cukup. Kalau misalkan olahraganya yang ditekunin, nutrisi, asupan gizi sama istirahat, pola hidupnya
sesuai, nggak bisa, nggak seimbang jadinya. Biar seimbang. Harus seimbang, pola nutrisinya juga harus diterapin, istirahat minimal 8 jam diterapin juga, terus minum suplemen ibunya, suami istri paling kalau misalkan itu. Ya, Ibu Bidan. Di zaman sekarang kan banyak banget ya orang yang gampang ikut tren. Menurut Bu Bidan, gimana sih caranya biar tetap punya pola hidup sehat tanpa harus ikut gaya hidup berlebihan? FOMO lagi balik lagi FOMO. Ikut FOMO. FOMO. Balik lagi sih ke masing-masing, kalau misalkan kalau nyaman olahraga. Saya ada pertanyaan dari pikiran saya. Gimana kalau misalnya kan suami istri kan melakukan hubungan, terus dia memakai kondom. Tapi kondomnya itu dipakai ulang gitu, dicuci terus pakai ulang. Itu kira-kira apa dampaknya, Bu? Dampaknya ya infeksi lah. Infeksi. Ya, harus itu kan sekali buang. Soalnya udah dipakai. Ada ininya ya. Sekali pakai. Khusus gitu ya. Jadi Oh, kondom itu dapat menyebabkan virus HIV nggak sih, Bu? Apa? Kalau misalkan orang kena HIV, kalau misalkan amit-amit ya, ini ada orang kena HIV terus berhubungan pakai kondom, bisa. Berarti dapat menular. Ya soalnya kan nggak tahu kita kondomnya bolong atau enggak. oh iya. Iya. Itu juga kalau buat kehamilan juga berapa persen doang untuk mencegah kehamilan kondom, nggak terlalu kuat. Karena kan takut ada kebocoran pada kondomnya. Berarti tergantung kebocoran itu harga ya. Terus expirednya dilihat. Oh, ada expired Iya. juga. Oh. Saya mau nanya lagi. Kebiasaan gaya hidup seperti apa yang paling sering tanpa sadar merusak kualitas kesuburan pada pasangan yang ingin punya anak kedua? Punya anak kedua. Biasanya pasangannya terlalu apa ya? Bukan terlalu acuh. Apa pesan Bu Bidan untuk anak muda soal menjaga gaya hidup dan pola konsumsi agar tetap sehat dan subur di masa depan? Pola hidup yang sehat, makan yang bergizi, jangan makan yang siap saji terus. Junk food itu kurangin, kaleng-kalengan, minum kafein, teh, kopi itu dibatasin. Terus olahraga, optimalin buat olahraga. Minimal 15-30 menit. Kalau yang buat terjangkau tuh kayak lari lah atau jalan pagi. Kayak gitu. Terus istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, minimal 2-3 liter per hari. Apa hubungan antara konsumsi alkohol dengan sistem reproduksi? Minum alkohol yang nggak bagus buat sistem reproduksi. Dampaknya bisa infertilitas itu tadi. Terus kalau misalnya narkoba juga itu kan obat-obatan kan, obat-obatan itu bisa memicu salah satu sistem reproduksinya rusak malah. Walaupun nyoba misalnya sekali nyoba juga tetap. Iya tetap. Oh, instan gitu. Enggak lah, maksudnya ya ada riwayatnya gitu. Terus kalau merokok itu juga merokok sangat mempengaruhi. berarti yang sering Vape, merokok itu apa? ngaruh ke Organ reproduksi. khususnya kalau misalnya Di pria hormon itunya apa spermanya menghasilkan spermanya jadi bentuknya ikut jelek. Oh, yang keluarnya jadi Iya, gitu ya? jelek. Bentuknya pokoknya bukan cacat. Bentuk spermanya jadi jelek bentuknya. Terus jumlah spermanya juga yang dihasilkan jadi kurang. Kalau misalnya Perempuan sama sel telurnya. Jadi kalau misalkan bakalan tersumbat. Biasanya. Jadi nggak keluar sel telurnya gitu. Iya. Bukan nggak keluar sih sebenarnya nggak. Iya menghasilkan sel telurnya jadi sama kayak tadi yang kayak pria. Oh, cacat gitu ya. Kayak kurang. Terus kalau misalnya
obesitas juga kan? Obesitas mempengaruhi obesitas sama KEK, kekurangan energi kronis itu kurus biasa dibilang kekurangan asupan gizi itu bisa. Jadi harus berat badannya harus dioptimalin biar ideal. Idealnya berapa? Idealnya tergantung berat badan sama tinggi badannya. Diukur IMT-nya, indeks massa tubuh. Anggaplah tingginya 155 berarti 155, berat badannya harus 56. 50 itu Normalnya. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Sama-sama. kami dari SMA Negeri 8 Lampung Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.